Aku tak setuju kau pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sok Jawa semua. Ah sudah, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir, jangan sok pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil, kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Masuk saja. Tengah malam seperti ini tidak baik berada di luar rumah. Kelahiran memang tak kenal waktu. Sama halnya dengan kematian. Tunggu. Kenapa aku menyebut kematian? Setelah 3 tahun aku di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwa setiap kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Kau boleh saja mengatakan, setiap kelahiran selalu diimbangi dengan kematian. Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Tapi pendapat itu perlu dikoreksi. Lihat saja di kotamu. Makin lama, pemukiman menelan sawah milik para petani. Hal itu membuktikan bahwa kelahiran lebih banyak daripada kematian. Di sini, hukum itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku menyadari bahwa apa yang ada berbeda dengan apa yang sudah diajarkan. Aku menjadi saksi bahwa setiap kesakitan hampir selalu berakhir dengan kematian. Hal itu membuatku ingin meninggalkan profesi ini. Bapak, Ibu, masuk saja. Ini puskesmas satu-satunya di desa ini. Setidaknya, bayi dalam kandungan ibu masih bisa menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua tahu toh, bahwa di desa ini, bayi sedikit mempunyai kesempatan untuk selamat. Bahkan, yang sudah lahir pun tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi kanak-kanak. Sejak seminggu yang lalu, ada 61 kanak-kanak yang meninggal di desa ini. Kabar tersebut sudah viral di media sosial dan ditetapkan sebagai kasus gizi buruk sepanjang masa. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu, beras dikirim dari kota kabupaten menggunakan perahu dan memakan waktu selama 2 hari. Pada saat itu, perahu katanya pecah karena menabrak kayu di sungai. Orang-orangnya dimakan buaya. Beras-berasnya hanyut di sungai. Setelah kejadian itu, desa ini selama 3 bulan tidak ada beras. Anehnya,
Warga beramai-ramai datang ke puskesmas, menuduh aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat, Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras sama seperti orang Jawa. Kami juga ingin modern sama seperti kau. Tolong bawakan kami beras. Minta saja Presiden utus orang-orang Jawa untuk bawa beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju. Bapak Koga mulai bicara. Saya mau bicara. Maaf Bapak Tibo. Dokter ini cuma bantu kita orang yang sedang sakit. Dokter juga sudah bantu kita lahirkan anak-anak. Semua sukarela. Jadi dia tidak ada urusannya dengan beras. Bapak Tibo memotong. Bagaimana kau bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita makan itu beras, supaya hidup sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti dia bisa bawa kami beras. Saya memberanikan diri untuk berbicara. Tidak Bapak Tibo, saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Sekarang, mari kita pikirkan cara mengatasi ketiadaan beras ini. Bagaimana kalau kita kembali makan sagu? Mana pula kau bisa begitu bicara? Zaman dulu, ada orang bilang kalau orang Papua mau modern, harus makan itu beras. Makan sagu hanya panjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu, kami juga ingin modern toh. Sekarang coba kau pikirkan, supaya kami bisa dapat beras. Bapak Tibo, jadi modern tak harus makan beras. Orang Belanda tidak makan beras. Ia makan roti dari gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu? Kita bisa olah sagu menjadi roti. Mana pula bisa begitu? Aku lanjutkan lagi kisahku. Kemudian dia bilang begini. Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok kita pergi ke hutan untuk mencari sagu? Bagaimana Bapak Tibo? Setuju? Kemudian kami memang pergi ke hutan sama-sama. Tapi kita tidak menemukan sagu. Yang ada hanya lahan kelapa sawit. Pak Tibo dan warga lainnya segera berbalik arah. Aku merasa ini merupakan kesalahan pemerintah. Ia menggantikan sagu dengan beras. Padahal beras baru bisa datang dari kota kabupaten dalam waktu 2 hari. Dan ini menyebabkan warga di sini kekurangan gizi. Terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah ini, bagaimana tragedi gizi buruk dapat terjadi? Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan?
Hingga pada suatu hari, ada orang transmigran asal Bali datang ke puskesmas. Ia tinggal tak jauh dari sini, karena memang di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu memang sederhana, tapi membuatku berpikir sepanjang malam. Rencana awal ingin menjenguk ibu yang makin uzur aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama-sama dengan warga di tengah kesulitan ini. Kebersamaan lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Hingga pada suatu hari, Bapak Tibo memberiku hiperi. Aku kaget bukan main. Ia membawakanku segenggam ubi. Lalu, dia juga mengundangku ke acara bakar batu. Aku berpikir, tradisi bakar batu digelar untuk ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal istimewa yang sudah terjadi. Silahkan dokter, saya kenalkan ini orang yang beri kita selamat dari kelaparan. Kata Bapak Tibo, setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pemuka suku pedalaman. Aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa hiperi ke kampung ini? Seorang yang berpakaian sebagai ketua suku pedalaman cuma menjawab, kita semua menanam ini di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, katanya. Bapak, Mama, ayo masuk sini sudah. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut pada dokter Jawa, kita semua bersaudara toh.